skripsi atau yang sering disebut dengan karya ilmiah itu sebuah kewajiban bagi setiap mahasiswa untuk mendapatkan sebuah gelar dari S1 di prodi masing-masing. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar tentang skripsi dari bab 1 nanti sampai bab 5. Dari bab 1 ini yaitu atau pendahuluan itu biasanya terdiri dari latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Sebelum kita menulis sebuah karya ilmiah, entah itu skripsi, tesis, makalah, atau proposal, penelitian pasti tidak luput dengan yang namanya latar belakang masalah. Dan latar belakang masalah menjadi pijakan dasar mengapa kita harus melakukan sebuah penelitian tersebut, dan isinya adalah pokok-pokok permasalahan yang akan kita angkat dalam sebuah penelitian tersebut. Dari latar belakang tersebut kemudian kita rumuskan dan kita kumpulkan teori-teori yang sudah ada hingga sampai ketemu hipotesis yang akan dibutuhkan dengan hasil penelitian tersebut. Pada intinya kita harus menyusun latar belakang terlebih dahulu sebelum bisa sampai ke tahap penelitian. Nah, agar semakin paham, berikut adalah penjelasan lengkap tentang pembuatan atau pengertian latar belakang masalah, isi komponen, tips, dan cara membuat latar belakang masalah tersebut. Menulis sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi dibandingkan dibilang susah-susah gampang, karena karya ilmiah terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Menulis sebuah karya ilmiah haruslah sistematis. Sistematis itu secara urut-urut, secara garis besar. Yang paling penting, kamu harus mengetahui masalah apa yang ingin kamu tulis dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, kamu tidak akan bingung selama penulisan karya ilmiah tersebut. Ketika menulis karya ilmiah, kamu juga harus seobjektif mungkin, karena karya ilmiah dibuat bukan berdasarkan emosi sang penulis. Ketika karya ilmiah, latar belakang merupakan komponen yang paling penting. Latar belakang diperlukan ketika ingin menulis makalah, jurnal, skripsi, maupun proposal. Dengan menulis latar belakang masalah yang kuat, karya tulis ilmiah kamu akan lebih kompeten dan tidak mudah terbantahkan. Lalu apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Bagaimana cara menulis latar belakang masalah? Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu menulis topik tersebut. Contohnya, dalam membuat makalah atau skripsi, kamu harus menjelaskan mengapa harus membuat karya ilmiah tersebut. Kalau dalam proposal, cara mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah tersebut. Selain itu, tulisan latar belakang masalah dimaksud dan tujuan dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiah tersebut. Biasanya latar belakang masalah juga dibahas penelitian sebelumnya yang topiknya serupa
Dari situ kamu bisa juga menulis apa saja yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan apa saja perbedaan yang ada antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan datang. Dan isi latar belakang masalah secara garis besar. Isi dari latar belakang masalah dalam karya ilmiah itu yang pertama itu ada data atau fakta. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang masalah dengan data yang fakta. Ingat-ingat ya, dengan data yang fakta yang kamu peroleh. Kamu harus menjabarkan permasalahan apa yang akan kamu bahas. Tentu saja data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuannya. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Nah, gitu. Yang kedua, analisis. Berisi analisis terhadap permasalahan yang menjadi sebuah analisis itu harus diteliti dengan seyogyanya. Ketiga, mengapa kita harus teliti dari analisis tersebut? Seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Nah, sebuah latar belakang masalah itu bisa menjadi sebuah pokok bahasan penting dalam sebuah penelitian. Begitu, makanya sebuah latar belakang masalah itu sangat-sangat penting, kawan. Oke, cukup sekian.